Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perkenalkan, nama saya Sugiono Kasugi, ya, biasa dipanggil oleh Kasugi anak-anak. Kemudian saya tinggal di pinggiran Jakarta, di Bekasi, tapi saya bisa menjelajah, ya, ke Jabodetabek, bahkan ke seluruh Indonesia kalau online. Oke. Pada kesempatan ini, ya, saya membawakan materi yang saya ajarkan adalah biologi, ya, dari SMP sampai ke SMA, ya, sampai ke materi UTBK atau persiapan masuk ke perguruan tinggi. Materi yang saya sampaikan kali ini adalah tentang hukum Mendel, ya. Ini materi kelas 12 hukum Mendel, ya. Hukum Mendel ini, ya, hukum Mendel diberi nama sesuai dengan nama penemunya, ya. Sini si Gregor Mendel, ya. Penemunya adalah Gregor Mendel. Oke. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini disebut sebagai pemisahan gen, ya. Pemisahan gen atau segregasi gen. Segregasi gen bunyinya seperti ini, ya. Pada pembentukan gamet, ya, pada pembentukan gamet, maka gen-gen ini, ya, gen-gen akan memisah secara bebas. Gen-gen akan memisah secara bebas. Peristiwa ini bisa diamati pada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Ya. Mono itu artinya satu. Jadi persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda, ya. Satu sifat beda. Contohnya seperti ini, for example, misalkan adalah mawar merah, ya. Mawar merah disilakan dengan mawar putih. Nah, yang menjadi sifat adalah merah dengan putih. Nah, merah di sini, ya, dengan putih di sini adalah sifat atau karakter, ya. Jadi di sini ada satu sifat, di sini ada satu sifat. Nah, persilangan yang menyilangkan satu sifat yang berbeda itu disebut sebagai persilangan monohibrid. Oke. Nah, di sini berlaku, ya, rasio genotip, ya. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, ya. Genotip itu sifat yang tidak tampak, ya. Kenapa tidak tampak? Kan dia berupa susunan gen disimbolkan dengan huruf-huruf. Kita pada F2 ini adalah 1 dibanding 2 dibanding 1, atau 25% dibanding 50% dibanding 25%. Kemudian yang kedua adalah rasio fenotipnya. Kalau dari rasio genotip yang sifat yang tidak tampak, maka fenotip ini kebalikannya adalah sifat yang tampak atau bisa diterima oleh panca indera kita. Ya. Kalau di sini biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf, maka kalau di sini ini ditulis dengan kata-kata. Ya. Misalkan merah, putih, bulat, tinggi, pendek, dan sebagainya. Perbandingannya adalah 3 dibanding 1, atau 75% dibanding 25%. Oke, gitu adik-adik, ya. Ini kita membahas hukum Mendel 1 dulu, nanti ke hukum Mendel yang kedua. Oke, adik-adik, kita sekarang ke hukum Mendel yang kedua, ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukum Mendel ke-1,
Sekarang kita membahas hukum Mendel yang kedua. Oke. Hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel kedua ini disebut sebagai pengelompokan gen, ya, pengelompokan gen. Atau disebut juga sebagai asortasi gen. Oke adik-adik, kita ketemu lagi ya, kita membahas hukum Mendel yang kedua ya. Kalau tadi kita membahas hukum Mendel yang pertama, maka kita sekarang membahas hukum Mendel yang kedua. Let's go, ya. Hukum Mendel kedua. Atau disebut sebagai pengelompokan gen. Nah, atau nama lain adalah asortasi gen, ya, asortasi gen. Hukum ini berbunyi ya, pada pembentukan, ya, pada pembentukan gamet, ya, ini gen-gen akan, ya, gen-gen akan mengelompok secara bebas, mengelompok secara bebas. Peristiwa ini bisa diamati pada persilangan, ya, persilangan dihibrid. Di itu artinya dua, maka persilangan hibrid ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, ya, example di sini adalah kacang, biji, bulat, hijau disilangkan dengan kacang, biji, keriput kuning. Nah, di sini ada bulat hijau, kemudian ada keriput kuning. Bulat hijau dengan keriput kuning adalah karakter atau sifat. Bulat satu sifat, hijau satu sifat, keriput satu sifat, kuning satu sifat. Jadi bulat hijau adalah di sini ada dua sifat, di sini dua sifat lagi. Maka persilangan seperti ini disebut sebagai persilangan dihibrid karena ada dua sifat yang berbeda. Nah, di sini berlaku ya rasio genotip F2-nya, ya, sama dengan perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1, ya. 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ya. 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1. Ini genotipnya. Terus yang kedua adalah rasio fenotipnya F2. Oke. Ini angka perbandingannya menjadi 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Oke, ini ya ada ya. Jadi ini adalah hukum Mendel dengan peristiwa yang bisa diamati. Oke, nanti untuk lebih jelas lagi ya bisa kita ke pembahasan soalnya. Oke. Oke adik-adik, kita sekarang ke pembahasan soalnya ya. Yang pertama nomor 1 ya. Misalkan kacang, ya. Kacang biji bulat disilangkan
dengan kacang biji keripik. Bulat disilakan dengan keripik. Oke. Jika sifat bulat dominan terhadap keriput, sifat bulat dominan terhadap keriput, maka yang pertama adalah F1-nya. F1-nya adalah apa? Terus yang B, rasio fenotip dan genotip F2 sama dengan oke. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama adalah F1-nya adalah apa ya? Sifat atau karakternya apa? Kemudian rasio fenotip dan genotip pada F2. Pembahasannya seperti ini ya. Di sini yang diketahui adalah bulat dominan terhadap keriput. Dominan artinya adalah sifat yang menang ya. Sifat ini pasti muncul pada individu hasil persilangan. Ketika bulat disilangkan dengan keriput, ternyata bulatnya dominan, maka bisa dipastikan F1-nya adalah ya, F1-nya adalah sudah dipastikan pasti bulat. Oke ya. Diagram persilangannya seperti ini. Bulat disilangkan dengan keriput. Ya, bulat disilangkan dengan keriput. Bulat ini adalah fenotip. Ya. Genotipnya kita ambil dari depannya paling gampang. Di sini adalah B besar, B besar. Di sini B kecil lawannya. Kalau di sini B besar, maka di sini B kecil. Gametnya di sini B besar, di sini B kecil. Maka F1-nya atau keturunan pertama ya berarti B besar dengan B kecil. Nah, kalau di sini bulat sudah dominan, nah pasti F1-nya pasti di sini adalah bulat 100% ya. Jadi F1-nya adalah ini jawabannya ya. Ini jawaban yang A yang pertama ya. F1-nya adalah bulat 100% dengan genotip B besar B kecil. Kemudian kita ditanyakan rasio fenotip dan genotip F2-nya. Berarti kita melanjutkan persilangan tadi ya. Persilangan tadi itu adalah ya, persilangan yang tadi ya adalah ketika kita menemukan F1-nya. Dilanjutkan ke persilangan yang kedua. Persilangan kedua ini adalah F1 disilangkan dengan F1 lagi ya. F1 disilangkan dengan F1 lagi. F1 tadi adalah genotipnya B besar B kecil, B besar B kecil. Fenotipnya ini adalah di sini bulat ya. Di sini juga bulat ya, tetapi dengan genotip B besar B kecil, B besar B kecil. Gametnya adalah di sini B besar dengan B kecil, di sini B besar dengan B kecil. F2-nya ya, kita bisa mencarinya dengan seperti ini, dengan diagram Punnett atau diagram persilangan atau disebut juga sebagai papan catur ya. Seperti ini. Oke. Di sini B besar, di sini B kecil, di sini B besar, di sini B kecil. Nah, sini yang jantannya yang menembak, ya sini yang betinanya plus. B besar dengan B besar, B besar B besar, B besar dengan B kecil, B besar B kecil, B kecil dengan B besar ya. Kita harus tulis yang berbeda dulu. B besar B kecil, di sini B kecil B kecil. Nah, di sini ya kalau ada faktor B gede apalagi 2, pasti di sini bulat. Maka ya saya hapus dulu, saya naikin dulu. Sini adalah B besar B besar. Di sini adalah bulat. Di sini adalah
bulat ya, ada faktor B gede walaupun cuma satu, B gede mengalahkan B kecil. Itu juga sama, B gede mengalahkan B kecil. Di sini menjadi bulat, nah di sini baru keriput, dia faktor yang kalah, itu resesifnya. Maka rasio fenotip F2-nya, fenotip itu sifat yang tampak, berarti bulat, bulat dibanding keriput. Bulatnya ada 1, 2, 3, ada 3 di sini, ini ada 1, oke, berarti 3 dibanding 1. Terus yang kedua adalah rasio genotip. Genotip tadi adalah susunan gennya, disimbolkan dengan huruf-huruf, pakai tanding ini nih. B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. B besar, B besar dibandingkan dengan B besar, B kecil dibandingkan B kecil, B kecil. Ini B besar ada 1, B besar, B kecil ada 1, ada 2, B kecil ada 1. Nah, ini rasio fenotip dan genotip F2-nya. Oke, sampai sini dulu ya tentang hukum Mendel 1 dengan contoh soalnya pada persilangan monohibrid. Oke. Kalau tadi contoh untuk yang monohibrid ya berlaku pada hukum Mendel 1, maka sekarang adalah kita membahas soal persilangan yang dihibrid. Persilangan hibrid berlaku hukum Mendel 2. Oke, contohnya seperti ini ya. Masih kacang juga ya, kacang biji bulat hijau disilamkan dengan kacang biji keriput kuning. Keriput kuning di sini adalah B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Fenotipnya. Sifat bulat hijau dominan. Sifat bulat hijau dominan terhadap keriput kuning. Bulat hijau dominan terhadap keriput kuning. Kemudian jika F1 atau keturunan pertama disilamkan dengan sesamanya, jika F1 disilamkan dengan sesamanya, maka tentukan rasio fenotip dan genotip F2. Oke, jadi kita disuruh untuk menentukan rasio fenotip dan genotip F2. Harus dijawab ya, jawab seperti ini. Jawab P ya, persilangannya atau parentalnya adalah bulat hijau, kemudian disilamkan dengan keriput kuning. Bulat hijau dengan keriput kuning. Nah, di sini yang keriput kuning sudah ditentukan, B kecil, genotipnya H kecil. Maka di sini yang bulat hijau, ya kan, bulat hijau dominan adalah huruf besarnya dari ini. B besar, H besar. Oke. Seperti biasa kita tentukan gametnya. Di sini ada B besar, H besar. Di sini B kecil, H kecil. S1-nya adalah ya ini dengan ini.
ya bertemu. Jadi di sini adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil. Di sini ada faktor B besar dan faktor H kecil, H besar. Sudah dipastikan bahwa keturunan pertamanya pasti bulat hijau ya, 100%. Karena di sini bulat dan hijaunya dominan. Oke, ini F1-nya. Nah, nanti kita menghilangkan F1 dengan F1 lagi. Nah, kita sekarang ke F2-nya ya, mencari rasio fenotip dan genotip F2. Nah, rasio fenotip dan genotip F2 itu bisa kita cari ketika ya kita menghilangkan F1 dengan sesamanya. Kita ke parentalnya. Di sini berarti F1 dihilangkan dengan F1. F1 dengan sesamanya. Di mana F1 tadi adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil, B besar, B kecil, H besar, H kecil. Ya. Sini menjadi heterozigot semuanya. Pasangan G-nya menjadi berbeda atau heterozigot. Gametnya di sini adalah ada ya B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Ada 4 ya. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Nah, di sini sama ya karena genotipnya sama. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. F2-nya adalah ya dengan kita menghilangkan ini semua gamet dengan gamet lagi. Ini lumayan banyak ya, nggak apa-apa. Ada sekitar 16 anakan. Nggak apa-apa. Sini yang jantannya di sini, betinanya di sini. Jadi kita masukkan gamet-gametnya ya, ini di sini, ini di sini. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Masing-masing ada 4. Sehingga keturunannya di sini semua atau anakannya adalah ada 16 ya, atau 4 kali 4. Yang pertama di sini adalah B besar, B besar, H besar, H besar. Dari sini dengan ini. Terus ini ke sini menjadi B besar, B besar, H besar, H kecil. Ini B besar, B kecil, ya. H besar, H besar. Terus ini dengan ini B besar, B kecil, H besar, H kecil. Terus ini dengan ini B besar, B besar, H besar, H kecil. Ini dengan ini adalah B besar, B besar, H kecil, H kecil. Terus gamet ini dengan gamet ini B besar, B kecil, H besar, H kecil. Yang ini adalah B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Terus ini gamet ini ketemu dengan gamet ini B besar, B kecil. Hati-hati ya. Jadi walaupun di sini B kecil dulu, tetapi di sini ada faktor B besar, maka itu sudah B besar dulu. Ya. H besar, H besar. Sini B besar, B kecil, H besar, H kecil. Yang sini adalah B kecil, B kecil, H besar, H besar. Terus kemudian sini B kecil, B kecil, H besar, H kecil. Kemudian ini B besar, B kecil, H besar, H kecil. Ini adalah B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Terus ini dengan ini B kecil, B kecil, H besar, H kecil. Ini adalah B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Untuk genotipnya sudah kita lengkapi semuanya. Tinggal kita mencari fenotipnya, sifat yang tampak. Dengan patokan adalah kalau ada faktor B besar pasti bulat, ya walaupun cuma 1. Terus kemudian kalau ada faktor H besar walaupun cuma 1 pasti hijau. Nah, ini pasti ya bulat hijau ya. Bulat hijau. Ini juga sama, bulat hijau lagi. Ini sama, bulat hijau. Ini bulat hijau.
Ini bulat hijau. Ini bulat hijau juga. Kemudian bulat hijau di sini. Di sini bulat. Oke, karena faktor B besar tapi hanya kecil semua, maka menjadi bulat kuning di sini. Nah, ini bulat hijau lagi. Di sini bulat hijau. Nah, di sini faktor B kecil semua, tapi hanya gede. Berarti keriput hijau. Kemudian di sini keriput hijau lagi. Di sini bulat hijau lagi. Bulat hijau. Di sini bulat kuning. Nah, ini faktor B kecil tapi hanya besar. Nah, keriput hijau. Di sini kecil semua, B kecil, H kecil, maka menjadi keriput hijau. Oke. Nah, kita di sini mencari rasio ya, rasio fenotip. F2 rasio fenotip F2 nanti adalah fenotipnya kita tulis semuanya. Oke, jadi kita sekarang mencari rasio fenotip F2 ya. Rasio fenotip F2 kita tuliskan seperti ini ya. Fenotip tadi adalah sifat yang tampak ya, atau bisa diterima pansil dari kita. Di sini adalah bulat hijau ya. Bulat hijau, kemudian bulat kuning, kemudian keriput hijau, keriput kuning. Oke. Bulat hijau itu tadi yang bisa kita lihat ada 9 ya. Bulat kuning ada 3, keriput hijau ada 3, keriput kuning ada 1, sehingga rasionya menjadi 9, 3, 3, 1. Berikutnya dari kita mencari rasio ya. Rasio genotip F2 atau susunan gen ya. Perbandingan susunan gen pada F2 nya. Nah, ini adalah B besar, H besar dibanding B besar, H besar, H kecil dibanding B besar, H kecil. Oke. Kemudian B besar, B kecil, H besar dibanding B besar, B kecil, H besar, H kecil dibanding B besar, B kecil, H kecil dibanding saya tulis di bawah ya, B kecil, H besar dibanding B kecil, H besar, H kecil dibanding B kecil, H kecil. Oke. Nah, yang B besar, H besar itu pasti cuma ada 1 ya. 1, di sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 4, di sini ada 2 ya, dibanding sini 1, di sini 2, di sini ada 1 ya. 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2. Oke, itu ya adik-adik pembahasan soal kita kali ini. Semoga jelas semuanya. Sekian, terima kasih ya. Semoga materi bisa dipahami oleh kalian semuanya. Sukses buat kalian semuanya.